Halo, assalamualaikum, selamat malam. Di sini aja. Servernya mati tuh. Kalau real sih jalan. Halo Mas Bro. Ya, halo. Halo, siap. Halo, iya, iya. Itu Siap. gimana tadi yang ini basicnya itu? Nah, ini kalau di biar nanti teman-teman dengar semuanya tadi. Iya. Kan ide ide barangkali ada ini. Iya. Nah, kalau tadi yang di oh, ini penggabungan antara dua, saya sudah ketemu semuanya itu basicnya. Ini Iya. kan mati servernya tadi ya. Robot Iya. jalan tadi ya. Robot ini nanti Iya. tadi ada yang tanya, nggak ke band nggak, teman-teman, nggak ke band nggak. Cuma servernya mati di yang di demo. Di real sih jalan ya. Ini kan real ya. Real lakon ini. Di sini nih. Bayarnya ini jalan. Realnya jalan. Ini harusnya profit banyak ini. Servernya mati. Servernya mati malah ya. Ya seperti itu. Jadi gimana ya? Ya nanti ada privasi lah yang inilah kayak gitu loh. Ya kalau misalkan 500% kayak kemarin ya memang ya. Tapi saya udah tak perbaiki semuanya. Nah tadi ini basicnya itu yang hitung lagi ide kan teman-teman barangkali ada ide silakan nanti saya bikin robot. Yang penting jangan martingale itu ya. Martingale itu udah mainannya saya tahun 2008. Marti itu bahaya banget. Apalagi di emas sama ini BTC nggak jadi kalau Marti. Habis-habisan pasti. Ya ngerti itu kan resikonya memang kalau nggak bisa dijalani ya bisa. Nah terus kalau tadi kan Pak Sapa yang tadi ya dari manajer dari perwakilan itu yang bagi-bagi memang nggak boleh. Kemarin ada yang nyoba nih sekitar jam 22 server ya profitnya memang ribuan persen. Iya. Frustasinya ke band itu. Oh. Terus yang arbitrage sih jangan main-main di arbitrage seperti teman-teman gitu loh. Jadi ini ngobrol santai aja ya, santai lah. Robot-robotan. Nah yang ini saya udah backtest tadi akumulasinya ya lumayan itu. Setelah di testernya itu tadi kayak gini keren. Ini tadi robotnya kayak gini kan sama ya. Nah repotnya seperti ini sama. Nah, itu kayak gitu lah dari tanggal ya masih inilah masih robotnya di sini. Nah spreadnya saya ngambil suren di sini hari perhatikan detik itu lah every tick bahkan every tick nanti ini misalkan ini oke nanti saya bikinkan di T5 barangkali beda itu loh servernya. Kelihatannya sih beda. Kayaknya bisa malah lebih bagus di MT5-nya malah. Oke nanti itu kan dari basicnya itu kan ada hitung-hitungannya lah terus ini agak gerges nih teman-teman barangkali ada yang ini nah ini grafiknya seperti ini grafiknya tuh ya lurus lempeng gitulah naik gini ya ya wajar ada daripada MC ini kan SLS sedikit ya ini tadi ada yang nanya apa namanya kayaknya gimana itu nggak ke band teman-teman ya nggak ke band tenang aja tenang lagi kita pikirkan dulu sebelum masuk ke real kan dipikirkan dulu kalau misalkan mau yang agresif lagi bisa sih. Nah ini hasilnya seperti itu ya, barangkali nanti ini bisa membantu teman-teman kan lumayan itu ya kan gitu ya Mas Pres ya. Betul. Ya ini kalau teman-teman mau ada usulan apa gimana? Iya, sebenarnya saya kepengen itu jadi jangan terima pakai. Soalnya kan ini kan ya tadi saya kontak lah, mau broker manapun ya tahu sendiri lah. Gitu. Nah, ini kan ada kebijakan. Nah, nanti sana bilang kalau misalkan ya nanti kita dilempar LP, nanti saya perjanjian dengan
saya sana. Kalau enggak ya datengin aja kantor. Oh, Kayak gitu loh. iya. Ya sementara ini sambilan dulu gitu loh. Tadi kan udah pada nggak sabar itu nunggu. Ya nanti sabar lah itu lah. Lagi banyak bugnya itu lah. Ini saya agak tersempurnakan. Ya ini kan tadi servernya mati ya. Harusnya kan profitnya kalau kenceng-kenceng kayak gini kan profitnya lumayan banyak ya. Banyak, pasti banyak itu. Kalau servernya itu, kalau pas candle panjang pasti banyak. Iya. Soalnya Ya kan ini nggak ada TP, nggak ada TP ya, terus lock profit. Begitu candle jalan panjang ya itu pasti dapetnya juga panjang-panjang. pakai trailing Jadi ya. bisa buat, misalkan 5 kali kena stop loss itu 1 kali TP aja udah nutup. Iya. Ya itu kan Heeh. algoritmanya kan kayak gitu. Lah ini saya tak bikinkan yang Iya, kayak gini. Ini iya, saya pakai untuk teman-teman yang serius saja coba. Misalkan tetap pakai iya, orang yang mau-mau aja. Kalau yang nggak mau ya mending nggak usah. Banyakkanlahnya iya, nanti dikira mhm, investasi iya. bodong gitu. Kayak gitu kan. Nah ini backpacknya gini, backtestnya tadi. Iya, Nah, real, demonya seperti itu. Saya tetap pakai real kalau yang mulai agresif mungkin pada nggak setuju kan. iya. Nah, terus yang ini belum saya di PT, saya belum, Mas Wahid. Belum. Nah ini udah nih saya bikin yang kayak gini nih, dan nih coding dari kemarin sebenarnya ini apanya tuh kayak gitu. Hmm. Ya kayak gini, ini kan kasih nama lah apalah nanti lah, kaltrok apa apalah, Iya, apa yang nama anjay yang gitu, anu aja, yang nggak mencolok. anjay gitu. Heeh, anjay apa katrok gitu. Heeh. Lah ya Kalau kayak itu kan gitu. nama, kalau misalkan hunter kayak gitu kan kayak serem gitu loh, kayak seolah-olah gimana itu kesannya. Jadi dikasih nama Ya, sederhana kalau juga nanti cocok gitu, namanya Mas. namanya siapa di sini ya ada namanya siapa di sini ya. CR Iya, 168 ya nggak apa-apa itu CR 168 itu ada itu. iya, iya. Coba ini bikin yang ini CR 168 ini siapa ya? Heeh. Apa siapa ini di sini yang siapa ya? Iya, Sultan apa sih ini? iya. Gitu. Kalau ini bisa jadi kan modalnya Apa kucing kecil, ini kita kucing harian kucing bisa. Heeh. gimana? Ya ini grafiknya kan Kalau gini, iya, grafiknya itu modalnya itu nggak backdash-nya. terlalu besar gitu loh. Yang penting profitnya aja yang besar. Nah, ya Kalau ini bisa. kan ngitungnya itu kan dari Iya, $120 itu loh ya iya. kan ideal lah. Heeh. Nggak Iya. berjuta lah taruh kayak gitulah. Ya MC-nya aja udah ratusan juta pada puluhan juta kok. Nah ini ada ada kesempatan loh. Kemarin kan sudah backtest ya, sudah forward Iya. test. Heeh. Ya tinggal nanti teman-teman ini kalau yang punya ide coba. Kalau terima matangnya aja saya nggak berani itu loh. Gitu. Ini profit faktornya lebih gede nih, Mas Bayu. Iya. Heeh. Ini saya ngitung dari per candle yang lompat-lompat kayak apa terus langsung ini terus nggak ngantem stop lossnya tetap di yang tadi siang dengan punya ide gitu kayak gitu. Iya. Heeh. Nah barangkali ada teman yang ide lagi kan ya boleh apalagi punya strategi lain nanti Siapa saya tahu saling apa, semakin melengkapi, iya. Nah itu semakin backtestnya lebih ini sempurna gitu. errornya nggak ada itu errornya ini nggak ada nol kan. Nah Iya. kalau misalkan berapa hari seperti itu ya oke lah itu loh. Nah ini kan misi modal kecil gitu loh. Ya eksperimen pada nggak mau mungkin takut Iya. loh segala macam tapi MC itu disarankan lah ini seperti itu. Nah kemarin kan forward test itu kan sehari 500% gitu lah servernya kan mati nih server demonya. Nah kalau dipakai real ya nanti dulu terlihat itu banyak bugnya itu banyak tulisannya bug bounty lah gitu loh kayak gitu. Nah ini kan opennya cuma satu. Nah kemarin layering mungkin pada nggak cocok nih soalnya resikonya kan lossnya gede derajatnya lah ini kan derajatnya kecil banget 3%, 3,5 lah. Nah itu fixed Sangat rate kecil gitu. 0,01 dari ini modal perahunya 0,01 soalnya SL-nya tetap segitu Iya. nah, seperti itu ya kalau misalkan ini nanti ketemu ini kan profit faktornya ini market mau kayak apapun karena ada stop loss ya Eviana gitu. Nah, terus saya tak sembunyikan kata lain itu bisa nanti gitu. Nah ini yang forward test kayak gitu ya nanti coba badai seperti apa ya bisa-bisa aja gitu. Kalau yang modal ini kan karena stop lossnya pendek gitu loh. Iya. Ya, Nggak terlalu gitu. beresiko. Ada badai panjang pun malah seneng banget, dapetnya mesti gede-gede itu.
Justru yang dicari kan badinya push gitu loh, mau turun katakanlah sekali terjun itu misalkan 300 pip gitu, satu candle M1 malah kita Oh, untung gede kan. malah seneng. Iya. Karena kan lock profitnya itu ngikuti, trailingnya itu ngikuti terus, ngikuti arah tren. Nah kalau Jadi yang nggak ini, takut kita balik arah, masih udah kekunci ya. profitnya. Kalau yang ini saya tetap perbaiki lagi, biar katakanlah nggak terlalu agresif gitu loh, nggak terlalu Iya, agresif. Jadi nggak jadi kayak hiking nggak. Yang itu kan kasih hiking lah. Nanti namanya ya mau dino. Nah, komennya itu kan masih ada komen gitu. Komennya mentok buang. iya, Antar kan hmm, kayak pembunuh gitu loh. Pemburu. iya. Kayak pemburu ya. Jadi Ya, kelihatannya itu serem. ya nanti apa di Oh, sini apa nih? Namanya iya. siapa ya? Nggak apa-apa. Misalkan Heeh. ini akun zero sudah nggak bisa itu akun zero. Nah, akunnya Iya. akun SRN. Nah Heeh. udah nanti kan kita kan baru kasih masukan kemarin kan ada masukan nih dari siapa Pak siapa itu Pak Jisung, Heeh. Erik sama Mas Trianto. Terus saya Dibuka aja kasih Mas itu anunya. Siapa yang mau ini? Mau semua ngasih saya buka ini, usulan-usulan? Heeh. semua saya buka, Iya. voice-nya Iya. saya buka semuanya. Ini kan Hmm. lagi ngobrol santai robot-robotan gitu loh ya. Iya. Siapa tahu robot-robotan jadi rezeki malah enak, udah nggak mikir. Ya ini misalkan katakanlah mau nyoba tadi udah kontak sih sama inilah manajernya Admin nggak itu. apa-apa. Tapi kalau di PTC jawabannya paling besok Senin yang di Iya. PTC. Iya. Dan kalau di PTC itu kan satu leverage-nya marginnya kan gede banget ini ya. Yang Iya. perlu karena kan spesifikasinya kan jelas. Iya. Spesifikasinya jelas ini. Kontrak size-nya kan gede banget. Hmm. Ini marginnya itu gede banget. Margin persentasenya gede banget. Kalau ini yang dilihat. Nah, terus langsung stop levelnya kan 30. Udah ya. Iya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kanan dari ini spesifikasinya ini marginnya 100%. Iya. Nah, stop levelnya sama 30. Oh, 30 nih. Profitnya 100. Cuma yang dipakai adalah marginnya ini. Kalau marginnya kan bisa penuh nih. Kalau yang itu marginnya kecil. Aduh, sekali katakanlah kita open 0,01 aja sudah kayak full margin gitu loh. Dari deposit $100 Iya. gitu. Ya, ini kan aku kan penuh ya di sini. Yang rata-rata pembuat apa kan pasti ngerti itu loh. Nah ini kontrak size-nya seperti ini. Ini kontrak size-nya. Ini ada swapnya juga loh. Makanya kan nggak disarankan kalau penutupan market gitu loh, Mas Ray. Iya, iya. Karena ada swapnya agak lumayan gede. Gitu. Heeh. Ini XAU, apalagi BTC gitu. BTC-nya kan cuma ini kan 10%, jadi marginnya kita hampir penuh Iya. gitu. Hampir penuh. Hampir kayak full margin, padahal opennya 0,01 gitu. Nah, kalau misalkan ini dua ini berarti kan antara BTC saya agak ngerinya di BTC-nya loh. Kalau XAU katanya bebas terserah pakai apa aja. Ya udah saya backtest pakai XAU. Nah, itu kan ada XAU campur kemarin jadi makanya profitnya agak lumayan gede. Nah, ini repotnya seperti ini jurnal. Kan sama dengan yang ini. Saya karena nggak bisa editing, ya ini. Nah, terus settingannya saya sebagian semuanya tuh. Parameternya itu. Ini kan thresholdnya kecil, profit faktornya gede, lah perbandingan win sama ininya, ini modeling quality-nya errornya 0 gitu. Kalau itu kan errornya agak banyak. Di situ loh, yang bunyi kelunang-kelunting itu. Iya. Oh, Ini. yang ini kan saya udah pantau akunnya kan, yang kemarin gabung BTC sama Gold. Terus yang hari ini juga kan udah lebih kurang mirip lah, yang kemarin 15% kan. Cara kerjanya itu dengan AI yang pernah pantau juga, yang pernah saya ikut IBEDIA ya di CSM, terakhir kena blokir di ban sama brokernya karena profitnya gede. Satu hari misalnya modal 100 dikasih 70 atau 50 dalam satu hari. Itu aja baru bertahan seminggu nggak sampai sudah diblok, di ban. Iya. Nah, dia karena biasanya tipis. Jadi cara kerja mirip SL tipis,
sistemnya trailing. Jadi pastikan dulu di brokernya bisa terima enggak. Memang sih bagus CSM karena dia spreadnya tipis, cocok Iya. memang untuk BTJ itu. Nah ini saya modifikasi. Tadi saya udah kontak sama manajernya, mungkin lagi-lagi sini. Memang kalau di BTC nggak boleh kayak gitu. Tadi Oh, sore. gitu ya. Tapi kalau gol bisa Iya. masuk ya? Kalau gold boleh, gold boleh. Oh, gol. Silakan mau. Tapi Ya, ada batasan waktu nggak? Misalnya 24 jam atau gimana? Atau hanya berapa jam aja bisa beroperasi? ya besok jawabannya sore. Makanya ini kan Oh, mau yang mereka jenis ini kan kemarin karena mengganggu itu server mereka. Jadi nanti betul. kalau memang mereka ada penolakan, kita kasih alasan aja. Mungkin kita hanya track berapa jam aja, gitu aja. Iya betul ya. Makanya kan kemarin dari Bapak kan saya kan pikir ya udah terjadi berapa nggak terlalu. Ini kan terlalu ekstrim namanya backtest kan full ya itu ya. Ya, betul. Ini nanti dibantu manual gitu. Oh, gitu. Ya jadi akunnya misalkan yang ini pindahkan lah ya udah ditarik. Jadi nggak terlalu ekstrim gitu loh. Ada cara tersendiri nanti. Ini Oh, yang maksudnya dipakai untuk pindah nyantai. pada akun. Iya, jadi ganti akun gitu paling gitu, jadi ganti akun terus nanti kita trading manual biasa gitu ya, pakainya kecil apa dimasukin ke sen 0,01 kayak gitu loh. Jangan terlalu liar. Intinya broker mana yang rela gitu. Karena broker ini kadang kita lihat apalagi mungkin sekali datang banyak ya, banyak akunnya puluhan akun anggap kayak gitu ya, karena banyak yang ikut. Akhirnya kan profit terus kan, jadi mereka nggak terima. Alasan aja mengganggu server gitu. Iya, iya. Ya, Kalau gitu aja. tadi ngobrol-ngobrol memang di Bitcoin. Yang jadi masalah Bitcoin. Nah. Nah, apa ya di PTC kan pas Bapak ikut kemarin mungkin. Ya, saya kemarin baru ikut 2 hari sudah kena ban. Karena aku kan pantau dulu seminggu 2 minggu, bagus sih. Baru mau ikut 2 hari, enggak sampai 1 hari sudah kena ban. Iya, 3 hari katanya kemarin gitu. Udah langsung itu muncul, memang itu nggak boleh lah. Nanti saya tekakalin lagi nih, tekakalin lagi pakai take profit. Kalau memang gol bisa masuk lebih baik gol aja kan daripada BTC kita paksakan diri. Intinya kan kita maunya cari profit kan, betul nggak? Oke, betul ya. Apa berarti di gol boleh kemarin apa tadi saya bilang kan berarti di gol boleh silakan mau model seperti apa, oke saya tantang itu rekamannya saya masih ada, mungkin orangnya lagi monitoring di sini. Iya, nah ini kan di gol. Iya, nanya dan kalau memang mereka membatasi nggak boleh 24 jam, jadi kasih tahu ya jam berapa ya kita bisa beroperasi, mungkin jam news kita nggak usah masuk, betul nggak? Jam sibuk kan, atau jam Eropa nggak usah. Iya. Itu aja akan pintar gitu. Yang kita nggak ganggu, kan server nggak ganggu kan, pasang bisa. Betul ya. Kalau news ya jangan, kita ya tinggal off kan lah gitu lah. Jadi istilahnya kita tahu diri apa ya Pak ya. Iya betul. Kita tahu diri. Ada kawan pakai AI yang seperti gini mirip ya, tapi dia kan penny order ya, penny order di Gold, di demonya bagus, tapi di real boncos. Kenapa gitu Om? Spread mungkin, di spread. Dia sudah hitung, jadi nggak dikunci ya spreadnya itu gimana ya? Boncos gitu. Slippage-nya itu mungkin ya kadang slippage-nya itu ini apa? Broker kan pakai plugin ya Pak ya. Jadi kalau SL itu ditambahi, Enggak, kalau di demo ditambahi. Kalau profit gimana? Akunnya tambah. Ya demo memang iya. Enggak, kalau di demo seminggu 2 minggu bagus. Iya. Tapi kalau di real kena boncos pula, karena kena selisih spread itu kan. Betul. Jadi kena slippage. Betul. Kena slippage lah. Ini yang ini tetap saya tetap bikin kayak di model paksa gitu loh ya. Jadi model paksa yang sebenarnya itu ngambilnya itu kayak menghitung ini kan ada commissionnya ya biar nggak terlalu boncos banget itu kan langsung kayak dipaksa secara sistem gitu loh, jadi cepet-cepetan sama broker gitu loh. Lah ini baru jadi gitu Pak tadi ya. Iya, barangkali bisa dipakai nanti kan ini bisa dipakai semuanya kan lumayan gitu ya Pak ya. Ada nggak Om itu pengaruh ke kecepatan PPS, misal RAM-nya harus gede atau apa, itu pengaruh nggak itu mengurangi tripek itu? Atau pengaruh, tapi paling utama ya server pertama internet ya, kedua misalkan pakai VPS-nya yang bagian yang di mana nih?
Nah, saran saya kalau dedicated server itu kan di Euro gitu loh. Di London gitu maksudnya. Di Inggris. Nah, terus yang Bukan ketiga Asia ya? gimana? Ya, bukannya Asia kan kita Indonesia kan dekat dengan Asia kayak Singapura kan. Server Singapura kan lebih dekat kan. Mestinya bagus dong. Servernya sini, Pak. Servernya sini kan ada muncul nih. Ini kan versus London saya pakainya. Aha. Server yang sebelah sini. Klik kanan aja, nanti kan muncul klik kanan, muncul diklik aja klik kiri, nanti kan muncul. Ini muncul server mana ini? Saya nggak ini ya. Oke, berarti itu tergantung servernya dari akun itu ya, di server mana, server Eropa, berarti kita VPS-nya ikut server Eropa gitu. Iya. Klik di sini kan ada yang di sini. Ini kan ada iterate-nya, connect ke mana itu di sini ya. Nah, ini connect status nanti diklik, nanti muncul. Lah, ini saya pakai servernya di London. Kalau di server di Indonesia nggak ketemu. Itu kalau ngitung tiks itu loh. Ngitung per tiks. Biar cepat itu eksekusinya. Dari sini kan ada delay, nggak mungkin dari MetaTrader ke bagian server sana kan butuh berapa detik gitu loh ya. Nah, ini tinggal diklik aja yang di sini. Nah, saya pakai server London, nggak kelihatan deh ini ya. Saya cek coba ya. Share screen ini yang screen-nya. Nah ini begitu klik saya ini muncul kan server London itu Pak. Karena paling kecil di server London. Nih, servernya London di sini. Nah, kalau yang lain kan global 2, global 3, apalagi India ini, Indonesia. Indonesia kan lebih parah ini, 221 ke sini kan. Ping servernya itu. Kalau server PPS 0,42 itu lebih kencang lagi. Ini servernya di situ. Indonesia, Malaysia, Singapura, India, global di sini. Ini New York nggak ada. Di Arab juga ada ini server. Seperti ini. Ini kan pakai di London. Ini paling di jamnya aja, nanti di real itu di jamnya. Lah ini yang ini saya tak modifikasi lagi, barangkali nanti ya nggak ke-ban kayak teman-temannya apa gitu. Pakai TP nanti mungkin saya akan kasih di take profit. Saya tambahkan take profit. Jadi gerakan pas lagi lari kita ada take profitnya kan nggak selamanya pakai trailing. Trailing cuma buat ngunci. Halo. Halo Om. Halo. Ya. Ya kita ikhtiar namanya. Iya. Ini Servernya backtestnya udah mantep nih Om. Ya ini errornya udah nggak ada errornya. Terus botnya yang ini versi baru jadi ini, baru jadi. Tapi sistemnya sama. Nanti kita kasih take profit gitu loh. Saya kasih take profit. Ada TP lah biar nggak selalu trailing gitu. Kalau di masalahnya di trailing, nanti permasalahan di trailing, terus nggak terlalu agresif bisa. Atau trailingnya dikasih stepnya agak gede kali Om. Misalkan nanti 10 pip gitu. Keuntungannya. Ya itu 10 pip sebenarnya, 10 pip. Iya. TP-nya jadi dia TP-nya naiknya 10 pip, setiap 10 pip gitu. Emang gitu. Jadi nanti ini baru prematur ya. Lah ini kan yang dipakai yang sama tadi Pak Sapi itu Jisung ya, yang tulisannya di sini Jisung Epic, nggak tahu namanya siapa. Nah itu yang itu kan udah umum, udah umum lah. Seperti kayak ada 2 yang di ban yang nggak boleh itu. Satu yang di Bitcoin itu, yang kedua itu di Bitcoin, masih di Bitcoin yang terlalu agresif. Itu sudah
ya banyak lah yang pakai lah. Ini nanti akan saya sembunyikan semua order. Jadi pakai trailing tetap, pakai itu tetap. Barangkali belum ada yang pakai, belum barangkali. Namanya kita uji coba. Kalau di Bitcoin saya tadi agak dapat warning, kalau di agak warning jangan gitu. Di BTC intinya profit kegedean nggak boleh gitu aja. Warningnya apa Om? Ininya apa Kalau karena yang sistem kayak membebani gini server gitu? kan ngikut nih tadi siapa nih yang saya telepon itu. Kalau di Bitcoin model kayak gitu terlalu signifikan, profitnya kegedean, nggak boleh lah gitu. Semua broker ya gitu. Nah, kalau manual ya repot juga kalau aturan gitu. Mending broker lain bisa bilang gitu. Kalau di gold gimana? Oh, kalau gold boleh, silakan pakai strategi apa Pak? Strategi apapun. Nah, saya basic, saya pindahkan di gold tadi. Nah, ini kan market tutup. Iya. Market tutup. Nah, saya pakai besok yang ini barusan selesai jadi tadi. Pindahkan ke gold gitu. Itu kan gold tadi. Kalau BTC saya mungkin nggak berani. Takutnya kayak Pak tadi siapa yang Pak Jisung itu di ban gitu loh. Nah ini nanti saya akan batasi. Ya di ban. Mendingan kita cari aman Bang. Gimana? Saya melihat sendiri loh. Jujur itu ada kawan dia kan cara kerja dengan yang sebelumnya orang pakai eBay juga ya CSM. Kawan pun ada dia pakai pending order ya sistemnya. Saya kena warning juga di BTC. Iya. Tadi makanya mungkin ada alternatif gitu sih. Mungkin di gol kalau bisa diterima ya kita terima. Gitu aja sih. Ya, tadi memang saya telepon ke beliau. Kalau di BTC sebaiknya jangan. Nah, saya tantang. Kalau di gold boleh nggak? Oh, kalau gold silakan. Nah, masih ada rekamannya, saya rekam sih. Ada rekamannya. Lah keputusannya besok malam, sore lah. Ada batasan profit nggak? Misalnya dalam satu hari nggak boleh berapa dolar gitu kan? Biar kita katanya mau berapa juta dolar nggak masalah. Oke, saya malah masih ingat ini video rekamannya ada. Katanya seperti itu. Katanya kalau di gold mau berapa ribu persen silahkan. Halo Pak Indra. Halo. Sehat Pak Indra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gini, itu kalau di BTC itu kena di ban tuh mungkin karena HFT mungkin Pak Indra ya. Betul. Jadi high frequency. Oke, I see. Nah, terus mengenai Pak Jisung tadi yang mungkin backtestnya di demo terus berbeda dengan yang di real ataupun live, itu memang server, setahu saya sih Pak Indra, itu server antara demo dan real itu beda. Nah kebanyakan kalau demo tuh itu nggak ada slippage. Nah sedangkan di real pasti ada slippage, pasti tuh hampir sepersekian milisecond lah. Nah dan juga untuk kebanyakan broker-broker itu untuk server utamanya tuh di LD4, LD4 di London UK semuanya. Nah itu yang sangat kecil sekali latensinya, jadi sangat kalau ada VPS kalau bisa yang beli di yang pusatnya di UK London itu sangat bagus, cepat latensinya servernya. Nah kalau soal broker mengenai profit harusnya kalau selama transaksi itu tidak ada kaitannya abuse lah atau penyalahgunaan gitu loh, harusnya profit berapapun nggak ada kendala sih Pak Indra, harusnya loh. Kalau memang broker itu memang broker yang hybrid, bisa e-book, bisa b-book seperti itu. Kalau broker b-book itu bandar Om. Akun sen, ya akun sen sama akun yang $100 itu rata-rata mereka bandarin sendiri. Mereka makan. Gini, ECM. Benar. Gini, akun sen itu semuanya hampir semua broker tuh pasti b-book di bandar sendiri. Karena kenapa? Akun sen tuh nggak bisa dilempar ke LP, ke bridge. Bridge-nya nggak ada karena sen. Mata uangnya kan sen ya Pak Jisung. Jadi nggak bisa semua di LP itu mata uangnya USD. Jadi semua akun sen itu pasti dibandarin in-house oleh broker itu sendiri. Jadi pasti berbeda dengan akun eksklusif, akun standar itu beda. Akun sen itu pasti dibandarin sendiri semuanya tuh. Kebanyakan tuh. Karena mata uangnya sen Pak Jisung, jadi nggak bisa dilempar ke LP, pasti di in-house.
Nah, caranya Masuk yang strategi HFT yang di standar itu kenapa mereka nggak bisa terima HFT banyak broker ban karena alasan mereka nggak bisa secepatnya lempar ke LP. Jadi mau tahu kan jadi bandar sendiri jatuhnya HFT itu jujur Om. Betul. Kalau Siap, yang eksekutif siap, ya. bener. Basically setiap broker tuh pasti ada plugin Pak Jisung, pasti ada pluginnya. Nah, ketika ada transaksi HFT, pasti broker itu sudah harusnya udah mengantisipasi dan harusnya nggak ada kendala sih, Om. Tapi setahu saya HFT di BTC semuanya di ban nih, semuanya Iya, sih. betul. Betul. Akhir-akhirnya di ban. Betul. Iya, betul. Makanya saya nggak pakai. Kemarin kan di BTC kan cuma uji coba aja. Lah, saya fokusnya di gold sebenarnya tuh. Nah, di gold boleh, mau pakai apapun, strategi apapun boleh. Gitu loh. Om ada kepikiran nggak buat BTC secara kerjanya mirip kayak hedging martingale ya? Karena saya ada ikut di channel Telegram yang lain. Itu dia BTC-nya bisa 200% dalam 2 hari, Sabtu Minggu aja. Jadi khusus trap 1 minggu bagus. Tapi kalau masuk ke weekday, Senin sama Jumat, boncos. Agak berat. Iya. Ya itu nanti pelan-pelan di BTC dengan sistem yang itu bisa sih, cuma katanya tadi sore itu Pak itu sebaiknya jangan di BTC, model-model kayak apa itu loh sebaiknya, karena termasuk itu kalau martingale bisa diterima nggak martingale hedging martingale itu kurang begitu saya saya pikirnya kan mending yang ekstrim sekali, yang mendekati gitulah, contohnya. Tapi yang saya pantau kan ini kebetulan sudah off ya Om, Sabtu sama Minggu. Intinya dia mulai dari Sabtu jam 7 pagi kan dia Ednes ya. Kita langsung ngomong broker lain. Ednes itu jam 7 pagi Sabtu. Terus off-nya tuh jam 5 sore. Saya udah pantau akunnya ya. 200%. Ya, pakai akun standar bisa, akun sen bisa. Kayak gitu. Kebetulan karena marketnya kan tidak terlalu volatil kan, yang Sabtu Minggu rata-rata ya, jarang kena. Mungkin ada kadang volatil itu jarang sekali terjadi. Jadi itu mereka manfaatkan, mainnya pendek-pendek. Jadi jarak stake-nya itu pendek-pendek Om, nambah mati. Jadi dibatasi, multinya itu maksimum 12 layer, nggak lebih. Berarti kalau misalkan pakai strategi lain yang bukan kayak AFT, termasuk ini kan termasuk AFT ya, itu boleh. Itu diterima lah. Mereka sudah memakai strategi ini sudah berjalan 2 minggu lebih loh. Jadi setiap minggu tuh Sabtu Minggu mereka pakai. Jadi 100% 200% masuk. Betul minggu ini dapat 200% lebih. Ada yang malah 300%. Pakai akun standar, modal 2.000 menjadi 4.000. Saldonya lebih kurang. Ya. Nah, itu standar yang sen modal berapa itu bisa 200% atau sampai 300%. Ataupun akun yang IDR ya, rupiah, modalnya saya pantau ya, modal 8 juta lebih, itu testimoni ya. Kebetulan ada akun pantau juga, saya udah lihat, itu 17 jutaan tadi off di jam 7, jam 5 sore tadi. Iya. Itu saya kenapa bisa yakin, karena dia sudah konsisten 2-3 minggu terakhir nih. Kalau baru pertama, kita bisa terima lah. Tapi sudah berjalan 2-3 minggu, setiap Sabtu Minggu masih masuk. Tapi kemarin ada sempat uji coba di Senin sama Jumat, agak berat karena volatilnya lebih parah karena ya kan jarak antar layer kan terlalu mepet ya gitu. Berarti ini kalau misalkan ini bahas BTC dia ya, pakai BTC dengan rank weekend, khusus weekend. Iya. Rank weekend. Ya itu aja udah. Tapi mainnya ke martingale hedging. Terus dia tetap ada training. TP-nya TP visual. Tapi jujur dia main trading sama saya lihat trading sama TP close all sistemnya ada 2 dia kayaknya. Siap ya. Boleh nanti saya akan bikin gitu sih. Ya, paham. Berarti cuma hanya di weekend aja. Ya weekend aja. Contohnya kayak kita ngomong mau di sen, itu kan ada 2 set. Akun sen sama akun standar. Jadi kayak misal sen itu bisa dipakai untuk standar punya settingannya ya. Jadi settingan itu satu misal 0,01 ya. Sorry 0,01 terus 11 2 3 4 5 6 kayak gitu, simpel aja. Tapi mepet. Terus dibatasi 12 layer maksimum. Jadi kalau sudah 13 nggak akan buka. Risknya berapa risknya? Dia kan namanya hedging martingale Om. Hedging martingale.
sistemnya. Hedging martingale kan berarti ada risknya tetap. Misalkan drawdown-nya paling tinggi berapa itu kan gitu. Pernah lihat. Kalau saya pantau tadi drawdown-nya sih nggak besar. Berapa Paling persen? kena tadi kan contohnya modal 2.000, kena floating 300. Oh, 10% berarti drawdown-nya. Ya, Oh, oke. 12% aja tuh ya kalau 2.000 ya. Berapa? Betul 10 marketnya nggak terflokir kan. 15% lah. Ya sekitar 10-15 ya. Berarti di jam-jam ini ya. Berarti khusus untuk misalkan ini kan Untuk weekend. Sabtu Minggu mungkin itu. Sabtu Minggu aja ya. Oke, Ya, siap. karena kalau Ya. kalau weekday, buat pasti lebih dari situ. Nah, jadi Om bisa mainkan ini yang contohnya yang ini yang pakai standar tapi kita mainnya ke CSM. Kalau dia kan maunya gold kan. Oke. Yang BTC kita mainnya ke Enas tapi dengan strategi yang hedging martingale. Sabtu Minggu aja tracknya. Oke. Intinya kalau di ini nggak harus, maksudnya kan kalau masalah broker bebas itu ya, ini kan saya pakainya di ini market masalah broker bebas. Nah, kalau misalkan di BTC saya nanti akan bikinkan yang ini model martingale Marti Hedge, tapi yang agak safety risk gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Ya boleh. Saya lihat ada pakai trading Om. Jadi kebanyakan kalau misal tradingnya membantu, dia kan membantu profitnya gede ya. Tradingnya berjalan ya. Itu TP virtual sama close all termnya. Ada close all yang dua tuh. Oke, siap. Mungkin close by all sama trailing. Jadi dua-duanya ada dua TP berbeda gitu. Oke, siap. Jadi di sini ya. Basicnya kayak gitu. Gitu. Basicnya berarti kan di weekend aja di sini kan. Setelah weekend selesai, entah itu berapa persen, mungkin 100 sampai 200, 50 apa 100% di antara dua hari ini udah close out gitu aja kan gitu. Iya, jam 5 sore intinya kan dari developer AI-nya itu dia ngomong sampai jam 5 sore. Jadi kalau udah masuk malam sampai jam 10 itu bisa rata-rata sudah mulai masuk ke Senin itu kan volatil. Hindari resiko. Mulainya dari jam berapa misalkan di hari Sabtunya itu? Contohnya dia kan pakai Enas ya. Jam 7 pagi. Kan berarti kan start ya. Itu mulai dari lembaran baru ya. Enas kan jam 7 pagi kan. Sampai jam 5 sore Minggu. Ini 7 pagi waktu Indonesia Barat ya berarti ya? Iya, waktu Indonesia Barat. Di Enas ya. Jadi nggak tahu ya. Coba itu Enas jam sebenarnya berapa tuh. Iya. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat juga. Di off kan. Jam 5 sore Minggu aja. Minggu jam 5 sore. Oh, berarti ini Minggu N ya. Minggunya N di sini. Jam 5 sore ya. Iya. Berarti jam 17 ya. Jam 17.00 ya. Iya, betul. N-nya ya. Time-nya kan gitu. Di sini berarti. N-nya ada di sini. N-nya di sini ya. Oke, berarti ini jam 7 sampai jam ini. Oke, siap. Kalau Om butuh filenya aku kirim aja. Tapi itu kan harus aktivasi ya kalau memang saya kan belum masuk kan. Tapi filenya ada gitu. Filenya pasti dikasih cuma X4. Ada input parameternya ya, kalau mau tahu ya. Enggak. Yang itu cukup dari jamnya aja. Nanti saya ketemu yang saya tuh liar gitu loh. Iya. Kalau parameternya yang kayak gitu ya. Saya ngerti sedikit antaranya kan ranknya. Dia nggak liar memang. Ya. Maksudnya profitnya nggak terlalu liar, drawdown-nya juga nggak terlalu liar gitu. Kayak gitu kan maksudnya. Gitu. Biar nanti kalau yang ini sih bisa yang model seperti itu dipakai nanti kan semua contohnya di satu minggu sih. Dipakai di semua broker, mau Exness mau apa bisa ya. Jadi ini kan ngobrol santai lah, robot-robotan. Tapi kan pengaruh di display ya. Itu kan maksudnya ada pengaruh nggak display? Ada, nanti saya kecilin lah. Kalau misalkan ada broker yang lebih menguntungkan sepertinya kecil dan dengan cara model kayak gitu, ya kita pindah ke broker lain apa tuh nggak tahu nanti. Kalau di sini di CXM itu kan marginnya terlalu besar, jadi buat martingale kurang cocok di BTC. Kalau di CXM itu kan di BTC atau kripto nggak cocok. Ya mungkin kayak di Exness, kayak broker lain lah, HFM mungkin ya, yang servernya tuh nggak pernah mati, yang khusus untuk kripto, khususnya BTC gitu, maksudnya apa? Halo? Boleh tinggi gitu sih, iya. Iya, jadi intinya pertama kali logiknya ya kan jalan Sabtu khusus Sabtu Minggu jam 07 server sampai jam 17. Nanti setting saya weekend gitu aja, Sabtu Minggu berarti kan. Weekend gitu.
Kan Karena yang kita kalau paling bisa tiap hari ambil profit sih. gimana? Kalau BTC memang di ban sama CSN, kita mainkan strategi yang berbeda gitu. Oke, Tapi di iya. broker lain. Cocok gitu saya idenya. Saya terima nanti kan saya rangkum nih sambil saya catat nih di orang-orang bekas tanggalan ini Pak. Saya tulis dulu di situ berarti kan Ada contohnya itu kan model yang gede-gede ya. Kayak misal mau 2.000 ataupun hitungan rupiah 8 jutaan. Tapi tadi ada satu lagi testimoni ya. Modal 4.000 sen ya, 4.400, profitnya dikasih 6.000 lebih. Jadi hampir 150%, 2 hari. Oke. Intinya Sabtu Minggu gitu kan, ini kan Ya, trading. satu minggu. Jadi modal kecil pun bisa mainkan dengan akun sen, Oke. gitu. Siap. 4.000 Nanti jadi 6.000 loh profitnya. Oke, Jadi total siap. 10.000, 10.000 gitu. Bisa, insya Allah. Ya. Jadi intinya modal nanti kan sistem kayak compounding, tapi cuma 2 hari. Gitu. Logisnya, jadi kita kan bikin kayak perintah, tapi dibikin ke perintah ke sini gitu aja kan. Kayak semacam sinyal dengan basic marti dan higging gitu kan. Halo? Marti Hege, oke, nanti saya akan bikin jangan Marti Hege, yang terbaik nanti lah ya. Kalau yang itu sih insya Allah udah jadi, tinggal yang realnya besok seperti apa. Kalau yang model-model lihat, ya. Izin Pak D. Indra, Ya. salam sehat. Ya. Untuk AI yang kemarin udah jadi itu, untuk kedepannya, untuk umum itu gimana Pak D? Apa Belum dulu. Itu tadi yang sudah sistem ini kan kita sistem dulu. Kalau yang pakai iya, itu siap. pada ke ban, tapi di BTC ke ban. Oh, Di ban di kripto lah, khususnya BTC ke ban. Itu kan tadi saya udah kontak sama khusus yang inilah. Sementara kan ini ya yang sebenarnya kecil banget, 71 atau sekitar 0,7 lah hitungannya, kalau perhitungannya itulah. Oke. Sebaiknya jangan, karena masuk ke HFT itu, high frekuensi lah. Jadi untuk besok Pak Dendra tes langsung di real ya? Tunggu nanti sore keputusan dari sana, keputusan dari broker ini loh. Sementara kan saya kan broker ini. Kalau misalkan broker ini oke, ya saya oke lah. Kalau di XAU, di sini XAU, boleh mau pakai strategi apa aja, katanya seperti itu. Pak D. Saya nggak mau gegabah, takutnya nanti udah banyak kayak tadi udah ke ban. Misalkan nih udah dari $100 misalkan atau 120 jadi 1.000 gitu loh. Nah akhirnya ke ban kan, saya nggak enak, pengalaman yang udah. Oke, Pak D. Siap. Jadi tunggu kabar dulu, santai aja ya. Nah itu kan sementara masih di demo buat mainan aja lah, Mak. Karena kan saya bilang ini baru tes dulu, jangan gegabah di real. Nah, dan nanti ini codingnya kan sudah mulai nol ya, di sini udah nol. Nah, dari ngitung per tick untuk ngambil dari gerakan yang ini, terus server brokernya gimana, ticknya ini jalan-jalan santainya gimana, terus nanti delaynya berapa, ya banyak banget lah di situ lah. Programnya itu bahasa program, sini yang teman-teman yang lebih pintar mungkin banyak. Nah, saya terpaksa model seperti itu, terpaksa yang kira-kira kalau ada slippage itu kita nggak, ya rugi ya nggak, karena beda 0,5 pips saja kerasa banget. Siap. Kayak gitu. Jadi ini kalau di Bitcoin mungkin saya nggak akan terdel, nyerah saya udah. Kecuali tadi mungkin si Pak Disung bilang pakai strategi Marti Hege yang di sini. Oke, nanti saya akan bikinkan yang khusus ini. Broker bebas mau aja, bebas. Nah ini kan saya lagi coba broker mau naik yang ini sih bisa dipakai Exness, bisa dipakai apa segala macam bisa itu. Kalau yang ini kan Bitcoin nih, lagi ini Bitcoin ya, BTC kan, ini kan BTC, harga BTC yang lagi jalan. Nah, berarti ngambil cuma weekend, Sabtu dan Minggu, ini khusus trading yang Sabtu dan Minggu. Nah, kalau hari-hari berikutnya itu belum, ini baru ada masukan yang sudah katanya bisa profit banyak. Oke, saya nanti bikinkan logiknya itu seperti apa kayak gitu loh. Kalau Bitcoin, khusus Bitcoin atau BTC lah. Yang lagi heboh kan ini BTC, ya udah. Kalau di BTC bisa, kenapa nggak di semua pair nggak bisa itu loh. Nah ini kan ada beberapa strategi yang belum saya baca itu sama simbahnya saya, simbah dulu itu, simbah Scale Playing Legend itu katanya itu. Videonya kan ada itu. Siap Pak D. Jadi yang, ya gimana?
Terima kasih infonya. Yang jelas jaga kesehatan selalu Pak De. Oke, Moga-moga siap ya. selalu sehat. Amin, amin ya. Ya ini kalau yang itu nanti dulu sabar dulu Nggih, ya. nggih, Pak. Karena itu baru saya inilah ngobrol-ngobrol sama broker lah. Kalau ini yang model seperti itu katanya di PTC nggak boleh. Jangan nanti malah kepenet kita yang nggak enak sama saya katanya gitu sama teman-teman ya. Oke. Kalau di gold gimana? Terserah model kayak apa. Oke. Berarti kan di gold. Katanya mau berapa lah, misalkan mau di yang lampu langsung LP ya nanti kalau udah 50.000 saya sih berani lah 100.000 US berani 100 apa 200.000 US berani asalkan bener-bener loh tuh ya yang pakai robot ini Mas Aljang kan lagi mau berusaha robot kalau manual ya 1 jutaan ke atas cuma level kita kan kecil gitu ya dibagilah itu loh yang dibagi misalkan mau yang full margin model-model ini misalkan nih kayak besok nih XAUUSD nih emang ini untuk rawan dropnya itu rawan banget kalau manual gitu. Rawan nah, ini naik itu kan bubble terus kayak gitu loh. Nah ini kalau manual ya paling besok manual kita bahas kalau trennya tetap masih turun gitu. Ngambilnya tetap sell sebelum masuk nyentuh ke 3.700an saya masih ngambil sell kalau bayar untuk reversal nggak apa-apa Ya, Pak. boleh antara intinya kan di trading session kan sudah Halo. bahas trading di call ya Mas Trianto silakan di gold ini nanti di gold yang ini dulu nanti ini robot ini ya buat ya hiburan di gold nah, tapi jangan dipakai di BTC nanti akan saya lock di khusus di XAU aja takutnya nanti di ban saya yang kena masalah Ini CXM pas pendaftaran partnya dikosongin aja ya Pak? apanya? Partnernya diisi apa ini? Kosongin tinggal klik linknya saya itu Iya udah diklik lewat linknya. Kosongin aja otomatis masuk ke ini saya Oke. Dari batchnya nanti buat saya aja buat saya server PPS ya Sama. kalau diminta saya tak kasih kalau diminta tak kasih Soalnya tadi saya juga nyoba nge-code juga sih Pak, jadi gimana yang ini kalau iya, yang trailing itu juga. jangan di BTC model trailing apapun jenis trailing itu jangan di BTC kalau di gold oke gitu loh bilangnya gitu sih tapi kalau di band itu tetap masih bisa ditarik nggak sih Pak? akunnya dibekukan ada yang sampai ini nggak bisa login sama sekali Kemarin tarik punya dulu, baru ikut 2 hari, tapi rugi. Bukan 2 hari ya, tapi 1 hari ya. ya. Opitnya $4, tapi jujur dia selisih depo dan WD itu jauh kali dibanding NS ya, kan kalau masih map dikit kan. Jadi biarpun dia profitnya 4 atau 5, tetap kita rugi di sisi close off. Kalau di CSM ya. Karena pakai local deposit itu. Kalau nggak bisa kan, diisi, nggak bisa dikosongin Pak ternyata Pak. Nanti di WA, saya WA Oke. santai aja, masih tutup. Oke. Ya, gimana Pak? Si Exnes nggak apa-apa. Kalau kursnya loh, kalau saya nggak mikir sih kursnya sih nggak begitu mikir. Yang penting ini lagi mikir strateginya dulu biar nanti teman-teman bisa pakai barangkali bisa berguna. Cuma misalkan kalau di PTC saya sarankan di Exnes nanti. Kalau boleh model-model kayak gitu. Ya bagus gitulah. Jadi kita mungkin BTC di 1 minggu aja kita trade. Memang Senin sama Jumat itu tak gampang tuh mau taruh BTC kalau pakai strategi hedging multi itu tak gampang. Oke, ya intinya kalau HFT itu kena pula sama broker ya. Betul, ya. Ya nanti yang intinya kan saya kepengennya bisa dipakai semua broker Pak. Nah, sementara baru inilah sementara yang buat yang kayak gitulah mainan dulu. Nah
Kalau teman-teman pada cocok yang di broker ini, ya silakan pakai. Misalkan pakai di Exness, ya silakan pakai di Exness gitu, Pak. Masalah broker saya nggak ngerekomendasi dimanapun, dari awal. Gitu. Nah, kalau misalkan cocoknya di Exness, nanti yang oke, gitu. Karena saya bukan marketing broker, Pak. Intinya semua broker bisa masuk Om. Jujur, Oke. mau di APS pun bagus, HFM, Ya, Enes, CSM kan nanti semua broker M ya. aja, Gitu. semua broker bisa, ini semua broker bisa, sistem ini bisa, sistem yang apa, yang nanti ada yang kayak Bapak tadi, sistem oh ya ini Sabtu Minggu, berarti di semua broker bisa kan? Betul? Ya misal mau di Exness, mau di FBS, mau di Okta, mau di HFM, mau di Tickmill gitu loh, intinya kayak gitu kan? Biar nggak tertuju satu broker gitu loh Pak. Kalau brokernya satu tewas kan bisa kita ke yang lain gitu. Betul kan? Ini channelnya gak ngeri sih, ngobrol terlalu vulgar kayak gini. Mohon maaf itu para manajer atau yang lagi ngintip nih. Intinya di sini saya nggak ngelok di semua broker lah, kecuali sistem ini. Coba saya mau nyoba di sini. Nanti kalau semua itu bisa, saya pasti akan share. Ini semua broker itu bebas itu. Mau di LMAX sekalipun ya nggak apa-apa. Malah saya senangnya di LMAX, jelas itu. Deposit 50.000 tapi. Kalau yang ini 100 ya buat mainan. Barangkali bisa nanti sampai 50.000 ke atas. Nah, baru kita kepinginnya saya udah mungkin sampai 50 apa 100 lah, mudah-mudahan ya amin ya. Bisa nanti kita broker yang benar-benar bonafit. Satu yang paling top itu jelas LMAX sama Tugas Kopi. Saya berani jamin, itu mau berapapun dibayar. Mau strategi apapun boleh. Deposit minimal 50.000. Anda Om? Gimana? Kalau Anda gimana? Oh Anda spreadnya apa leveragenya 1/50. Oh Anda bagus itu. Bagus, cuma kan leveragenya kecil banget. Kecil kali ya. Nggak boleh kalau di ini martingale dipakai di ini nggak bisa Pak, karena dari US itu nggak memperbolehkan hedging. Hedging loh, 2 arah loh. Oh nggak boleh hedging ya? Oke. Nggak boleh hedging, kalau di Wanda nggak boleh. Nanti begitu open buy di sini, selnya nanti otomatis langsung close di Wanda. Mending Tugas Kopi lah pas sekalian. Ini coba di Exness nanti, coba di Exness. Ya, yang ini ya ini nanti yang khusus Bitcoin di Exness. Kalau yang di sini saran saya jangan. Kalau pakai metode kayak gitu, saran saya. Exness ada ICN-nya nggak sih Pak? Nggak ngerti itu maksudnya. Yang pakai Exness kemarin siapa kalau Pak? fokus di gold ya gold gitu loh. Iya, maksudnya ICN-nya, gold ICN-nya, speednya yang tipis ada nggak? Akun apa sih itu ya? Yang Ya, pakai Exness biasanya. Mas apa tadi semua broker pakai plugin. Iya sih. Pakai plugin, jadi mau model kayak apa ya kita sudah dikurangi sama di misalkan loss kita ditambahin kena SL-nya di mesti kena itu istilahnya plugin lah. Kalau nggak pakai SL nanti nggak copot-copot, jadi serba salah. Kalau pakai EA gitu loh. Manual pun sama. Saya pernah ke Exness. SL-nya ke sana 70 pip tuh. News ya Pak? Enggak, pas pagi-pagi ya nggak nyusul. Secara gitu. Dari histori sering terjadi seperti itu. Ya intinya semua broker ya ada kelemahan dan kelebihan gitu aja udah. Mungkin dari Exness dari awal saya masyarakat tahun berapa 2008 itu. Ya deposit apa WD-nya cepat. Kelemahannya yaitu kadang-kadang apa nyereti nendang yang nggak gila-gila itu. Gitu. Kelebihannya bedanya cepat. Nah, kalau trading normal-normal, saya kira ya bisa ini. Tapi saya kalau misalkan deposit ya paling banyak 10.000 kalau di Exness. Nggak berani lebih.
ya antara gampangannya itu $10 lah sampai dengan 10.000 tuh maksimal. Kadang opennya delay gitu loh. Open manual aja 0,01 aja delay itu ceduk baru jelek gitu. Kalau terlalu apa namanya tuh terlalu banyak OP. Kalau satu ceklek sih enggak. Oh iya Pak, itu coba klik di tab result. Ini Iya, tab resultnya. Itu ada berapa total apa namanya quote-nya ada berapa sampai bawah Pak? Full. Jurnal. Enggak di result, result. Kalau result nanti di sini aja lah. Pas di WA. Enggak, maksudnya kan ada angka 1 sampai berapa itu ada berapa total itunya loh buat perbandingan summitnya apa quote-nya loh. Jadi dia permintaan. Miss-nya nggak ada. Miss-nya nggak ada. Karena ini strategi test, strategi back test. Nah nanti dirilis seperti apa gitu. Kalau miss-nya nggak ada, miss katakanlah itu nggak ada. Quote-nya itu kan? Iya. Ya, maksudnya itu ada apa namanya total transaksi dari modifi sama itu kan ada totalnya tuh di situ. Dari modifi order itu. Itu kan totalnya cuma 1.800 ya. Kalau modif yang tereksekusi 1.873. Nah, ini kan full, backtest full. Nah, kata Mbak Tisung tadi, ya jangan terlalu liar gitu loh. Iya. Transaksinya. Nah, nanti tinggal gedein lot gitu aja kan. Iya. Enggak kayak gitu. Nah, yang total transaksi modif itu kan pakai MT4 lah. Kalau MT5 kan disembunyiin. Iya. Nah, itu bagian teknisnya nanti gitu loh. Nah, ini apa? Yang agak tertarik saya ini malah di sini nih. Kalau memang di Exness bisa nggak delay, memang seperti itu. Saya coba dan backtest antara ini saya bikinkan EA-nya yang lebih ya mendekati presisi lah dengan strategi martingale itu. Tapi khusus di big end 07 sampai 17 waktu Indonesia Barat nih. Berarti servernya nanti ngikutin server Exness saya itu. Di Bitcoin maksudnya loh. Iya. Tersebar nanti. Kalau yang itu sih berarti broker manapun boleh, gitu loh. Broker manapun boleh. Intinya kan Marti Hege itu kan ngitung dari per transaksi sekian gitu loh. Nah, itu mainan saya dulu gitu loh. Oke ya, nah itu memang bisa di Bitcoin. Saya terbongkar pusaka-pusaka yang dulu gitu loh. Seperti itu Mas Tri. Oke. Kalau di Bitcoin kan Bitcoin. Nah, Bitcoin terus ngambil dari jam ini aja. Ya udah ketemu. Nanti larinya ke berapa, ininya berapa, nanti kan saya ngitung dari data tahun 2011 berarti kan modelnya. Tradernya berapa, risknya berapa kayak gitu. Targetnya berapa idealnya gitu. Kalau ini kan lepas landas mau yang model ini di XAU ini katanya boleh. Kalau yang di PTC katanya AFT. Rata-rata hampir semua broker melarang. Terus jelas pasti pakai plugin lah. Nama scalper paling dibenci itu. Makanya harusnya ganti apa namanya saya, bukan interest scalping, interest long term gitu mungkin ya. Itu yang saya diganti lah nanti namanya. Buburi lagi tuh. Silent killer. Kurang serem. Kurang serem Mas. Kurang serem. Nah ini dengan comebacknya aja kemarin itu kan teman-teman yang nyoba. Dari for you aja udah tumbang itu udah. For you udah tumbang. Ya teman sih bukan saya. Tapi basicnya dari saya. Nanti kan misalkan di sini atau Mas yang bisa udah bisa ya monggo gitu. Nanti saya cuma lihat aja nonton. Kalau beli mobil bisa mobil Pajero nanti saya tak nunut aja. Ini kan ranknya ini di sini oke. Nah nanti saya udah tertulis nih Pak Jisung. Nanti saya tak bikinkan nya gitu loh. Tapi worth it gitu ya. Bagus ya Pak. Untuk yang mana Om? Yang ini sih kayaknya udah oke nih. Bukan, ini yang di ini kan yang ini kan boleh katanya di XAU USD. Nah ini kan ada weekend kan daripada nggak mau main,
yang on ini gitu maksudnya. Nah, bisa on ini di VPS-nya kan daripada nganggur on yang Bitcoin gitu. Nah, kalau yang ini katanya Oh, yang boleh. hedge party maksudnya. Itu sih bukan hacking sebenarnya, itu saya toh buang aja. Itu kan aslinya hacking lah. Kalau Hunter kan ngeri ya. Ya Mas Prayit ya. Ya enggak lah itu. Enggak terpakai di Bitcoin enggak. Ya masih dalam uji coba dulu biar nanti satu ya nggak ke ban broker, kedua tetap bikin safety, nggak ada menghindari yang enggak lah gitulah. Ya maksimalkan mungkin lah kemampuan saya, insya Allah ya sesuai janji saya dulu depan kapal itu kalau udah memang saya udah sembuh dari amnesia mohon maaf teman-teman, saya kena amnesia lama itu. Amnesia, terus apa itu yang sering lupa itu apa namanya, amnesia ya. Ya, amnesia Om. Iya sampai bukan gila itu loh. Jadi apa Ya, saya beda kayak gini gitu. dulu. Iya. Jadi dulu sering jatuh dari tangga rumah yang itu kan ketinggian kepalanya yang bolak-balik kena. Jadi agak lupa. Darah rendah enggak Om? Gimana? Darah rendah kali enggak? Darah enggak. Darah tinggi lah ya. Darah tinggi. Ya itu akibat kesombongan lah saya dulu lah. Nah ini saya takut gitu. Makanya ngajak teman-teman ini yang mau coba, yang berani eksperimen nanti yang mana atau punya ide atau punya pengalaman, saya nanti akan bikin oh ini misalkan cocok tadi Pak Jeko, oh itu DXNES, oke saya DXNES, nggak apa-apa. Saya nggak tergantungan sama broker. Intinya dimanapun broker menguntungkan, ya kita jalan. Soalnya saya nggak percaya satu broker, dari dulu nggak percaya. Karena 7 broker dulu terakhir itu, nah ini kemarin nggak sama Forex for You, saya nggak, tapi teman yang dapat sampai 75 miliar itu totalnya, katanya sih gitu. Kalau saya sih cuma hanya dengerin aja, teknik saya dulu. Pasti mesti malam itu. Jam 22 server time itu pasti di sini. Yang saya pastikan jam 22 server time yang jalan. Pas belakangnya yang JPY atau yang ada NZD-nya itu, New Zealand itu. Pasti itu jam itu. Nah ini mismatch error. Nah, besok coba di real langsung forward test. Forward test seperti apa? Di demo kayak apa? Di real kayak apa? Tapi coba dulu saya. Nah ini sih logiknya tuh lebih linear lagi Mas Proyek, enggak kayak yang itu kan ada mungkin terlalu ekstrim itu ya. Atau misalkan nanti di jam-jam tertentu aja misalkan seperti yang idenya Pak Jason kemarin, oh ya di Asia aja ya Asia. Terus nanti opening Asia, kan ini kan ada yang seperti ini kotak-kotaknya gini kan ada nih, ini sesi Asia, sesi Amerika itu. Jadi nggak full, itu ya bisa disetting seperti itu. Berbagai macam cara lah. Kalau punya ide yang profitable, yang agak mendekati, nanti saya kotak-kotak bikin dapat robotnya. Kalau yang ini, yang model kayak gini, nanti kurang cocok, soalnya ini kan bentangnya lebar. Ini juga ada EA-nya sebenarnya. Ada, saya udah bikin EA-nya. Barangkali kurang cocok, saya lihat mesti kurang cocok. Jenis ini kan pakainya kan Barry Trader ngambil dari histori yang lama ya. Nah, karena pipnya tuh lebar-lebar, otomatis begitu kena SL sekali aja mungkin kayak aduh kena SL gitu loh. Ada EA-nya di sini. Nah, pantau EA-nya dulu. Saya ini, oh ya begitu langsung on kan di jam ini ada ya. Cuma dari backtestnya yang jenis model ini mungkin kurang cocok, kurang ekstrim itu sih ya. Kurang cocok ya. Kurang ekstrim lah. Yang ini kan ekstrim nih. Nah, nanti yang mendekati itulah, jangan terlalu ekstrim. Gitu. Sebenarnya serba salah saya itu, mau ekstrim urusan sama broker, nggak ekstrim kena SL terus gitu. Kan serba salah. Ya kalau punya ide silakan. Yang ini jam, kalau jam saya akui trade time itu masuk ke manajemennya saya sih.
kuncinya kan sukses ada 3. Satu, pelajari manajemen. Mau apapun model kayak apa, pasti ada manajemen. Yang kedua adalah manajemen trading, di mana kita entry udah siap resikonya sekian sama take profit sekian. Ya udah. Terus ketika waktu trade time itu kunci sukses ada 3 di situ. Jadi misalkan kalau katakanlah 1 bulan ini belum profit, 2 bulan belum profit, 3 bulan, tapi ada satu kalanya nanti titik yang dimana hasil itu bisa sampai ratusan persen. Jadi nutup gitu, nutup. 1 tahun lah, sebulan katakanlah menemukan yang sistem ini sebulan, 1 tahun belum berhasil. Tapi di tahun terakhir misalkan ke 12 ke bulan 12 bisa nutup semuanya gitu. Pasti ketemu lah. Nah, kalau saya yakin, karena pengalaman pribadi saya waktu itu kan 2006, aduh susah banget zaman market IFA. 2007 belum temu juga. Nah, saya bikin martingale dulu, terus yang sasar sampai terakhir yang muncul interactive scalping versi 4.2 itu loh. Itu kan martingale murni. Nah, yang ke 4.3 nggak saya share. Nah, itu hacking itu 2008 itu saya share tuh. Yang itu 2008 ada itu mungkin. Itu martingale murni. Nah, terus saya mikir-mikir lah, kelamaan tuh ya 0,01. Ujung-ujungnya sama dengan SL gitu. Nah, terus saya tuh bikin nih pakai yang envelope gitu loh. Itu yang heboh di envelope. Profitnya tuh ngeri banget. Jamnya jam 22 server sama jam sampai dengan maksimal 02 server time di sini tuh. Nah, ini yang ke-ban juga kemarin katanya, loh model apa lagi kayak gitu kok ke-ban. Dulu saya ke-ban juga. Jam 22 server time itu di yang belakangnya JPY itu. Sekarang sudah nggak boleh lagi. Semua broker. Tinggal ngambil sell aja di situ. Nah, metodenya moving average ini di moving average 11 high di situ. Di JPY tapi ya, yang belakangnya JPY, USD JPY lah, itu yang paling worth it gitu. Kalau mau coba silahkan. Tapi cepat itu harus cepat gitu. Time frame-nya ya M30. H1. Kalau udah di H1 ya berarti udah tinggal kebuka aja, paginya udah ketemu. Nggak boleh itu yang kayak gitu. Next saya udah ngerti dari dulu yang kayak gitu udah nggak boleh. Tapi kalau nekat ya silakan. Itu pipnya kecil itu nggak kayak gold. Itu harus cepet close gitu loh. Dapatnya gede banget itu. Nah terus permainan swap itu di situ. Kalau di gold nggak bisa. Itu harus yang belakangnya JPY. Banyak di sini JPY. Mau nyoba ya silakan. Nah, saya nggak berani buang-buang waktu tuh. Robotnya ada. Filter deteksi ini ya ketemu. Itu khusus untuk sideway. Nah ini tadi Pak Jisung bilang, ini kan mirip. Kalau bentuknya kan hanya mirip. Mirip dengan ini nanti terkombinasikan dengan ngambil dari sininya. Ya entah pakai apa nantilah. Yang baru itu kan baru tadi. Baru itu. Yang khusus BTC Sabtu Minggu. Siap. Nanti kalau udah jadi, saya upload hasil backtestnya seperti apa, nanti hasil demonya seperti apa, hasil realnya seperti apa. Pelan-pelan dulu ya. Kalau nggak tahun ini tahun depan. Mungkin tahun ini tinggal berapa 1,5 bulan apa ya? Seperti itu. Ada masukan lagi. Tadi ini agak senang ini. Jam server. Waktu Indonesia Barat. Khusus BTC tapi ya. Nih, di sini. Kita bikin scalping aja nanti. Khusus BTC. Jam ini. Nanti Sabtu Minggu lah. Sabtu ini Minggu. Nanti kita bikin robot. Robot-robotan. Ya buat mainan aja ini yang ngobrol santai kan. Robot-robotan. Jangan keburu pakai dulu nanti dulu. Mas Prayit mana? Hilang ya? Apa ada lagi? Ya siap. Iya. Ide lagi ada. Apa nyempurnain yang itu dulu?
Ya, yang terbaik aja monggo. Oke. Heeh. Sempurnain itu dulu ya. Menurut jenengan terbaik itu nggak apa-apa. Kalau yang ini, saya Iya. punya EA-nya itu Mas itu. Di Oh harddisk gitu. tuh. Tapi Iya, pesannya simbah dulu nanti. ya, siap. Ada EA-nya yang ini. Mm-mm. Yang tadi Pak Jisung bilang itu. Iya. Di sini saya ada EA-nya itu Mas. Iya. Simpenan masih lama. Cuma kan pasti kan dari buildernya ini kan masih apa udah update, nanti saya update lagi. Iya. Karena itu tahun 2008 itu. Iya. Tahun 2008 kan udah lama banget, sekarang 11 tahun sudah. Ini dengan diskusi kayak gini kan banyak masukan gitu loh, lebih enak, lebih fleksibel. Kalau ya kan yang udah coba, mungkin senangnya yang Iya. ini, saya mungkin yang ini, terus senangnya yang ini. Jadi Mm-mm. contohnya di mana? Nah kalau Iya. saya kesimpulan intinya kan nggak mau rugi, misalkan kena Iya. SL enggak, ya pakainya apa namanya Marti itu. Iya. Cuma kan ada hacking di situ. Iya. Kalau martingale itu jelas Pak. Martingale itu pasti saya yakin itu mesti cari yang sideways, yang bolak-balik gitu loh. Iya. Kalau yang searah ya tewas, nggak bisa. Itu nanti derajonya gede banget. Nah, saya kepengennya yang derajonya kecil, profit faktornya gede, profit faktor di sini ya. Iya. Terus total trade-nya jangan kebanyakan kalau masih kayak gitu. Nah ini kan problem ya. Itu Kalau pasti, gitu paling ngincer reversal Om. iya ada. Kalau One shot semua ngincer kan reversal. pasti nyari reversalnya. Contoh nih di gold nih ya, kita bahas di gold ya. Di sini pasti banyak yang nge-B kemarin di sini. Nah, bukan follow. Kalau price action begitu tembus, ya langsung follow. Gitu loh. Nah, basicnya di mana nih? Gitu loh. Basicnya, basic tradingnya lah. Saya kan nggak ngerti basic tradingnya seperti apa itu. Basic dari basicnya itu. Siap. Mas Sofyan siap ya. Di Discord aja ya nanti ya, itu kontak-kontak ya. Discord. Boleh iya Om, itu Discord jadi aktif Om. Ya, aktif nanti dulu ini. Nah ini saya bukan penggalangan dana atau ngajak itu enggak ya, itu ya. Pembelajaran sistemnya ya. Note di note. Note intinya saya katakanlah nggak ngajak untuk ini loh, ini pasti profit nih, itu enggak. Karena ini kan sistem yang ini terserah resiko ini tanggung sendiri gitu ya. Nah nanti tetap kasih kayaknya. Nah nanti terserah mau pakai broker mana terserah. Gitu lah. Kalau misalkan ini yang jenis ini cocoknya sementara di ini broker ini yang robot itu di CXM ini. Nah kalau misalkan yang ini model kayak gini, ini broker manapun bisa. Nah ini kan baru ide tadi sama Pak Jason ide tadi. Nah saya otomatis kan masih dalam pikiran saya ini baru masuk dalam pikiran saya. Nah terus tadi saya ingat, oh iya dulu Simbah tuh pernah bikin gitu. Tapi bukan di Bitcoin, itu waktu itu kan belum ada tahun 2008 lah. Nah kalau jamnya ini nanti saya akan terpikirkan yang di semua broker bisa gitu loh. Nah terus nanti tax spread nanti kan otomatis ada. Ya kalau Exness memang mampu, brokernya mampu, udah backtest di demo bisa, ini bisa dan benar-benar mampu, ya kita serang aja Exness kayak gitu loh. Dulu pasukan saya seperti itu loh. Ini lagi pada sibuk apa ya mungkin ya. Seperti itu. Dulu tahun 2008 2009. Kayak gitu. Jadi nanti kalau ini memang bisa dan worth it hasilnya antara drawdown yang paling penting drawdown terus sama profit faktornya nanti kan ketemu. Nah baru nanti saya dari missnya itu yang di jurnal ini nanti berapa itu ketemu semuanya itu. Lah kan grafiknya kan lempengnya gini kan jadi nyenengin gitu. Mantep Om, ini kagak ada ininya, kagak ada lembahnya. Kagak ada lembahnya itu. Ya tersempurnakan lagi ya pelan-pelan. Namanya baru ide kan baru kemarin. Ya. Itu kan saya kan nggak mungkin. Ya. Kalau dulu lah sehari bisa. Gitu. Sekarang mantengin candle kan ini hitungan candle. Ya itu sedia paramik ini ada Mas. Mau? Sedia paramik. Iya, bentar ini paramik dulu nih. Dilanjut lagi ngobrol-ngobrol dulu. Ya Mas Sofyan gimana tadi udah saya baca.
gitu loh. Enak gitu kayak gitu. Ini saya penasaran, comebacknya ini kok kayak bukan bikin broker kayak enggak ini. Tapi ya jangan kasar-kasar, broker itu butuh makan juga gitu. Bitcoin bisa, ide barusan, kan otomatis masih dalam tulisan. Nulisnya aja di bekas tanggalan itu. Kayak Albert Einstein katanya begitu. Robert Einstein. Ya Albert Einstein kan gitu tuh. Iya, Nah, iya, ini iya. kan ya pura-pura aja gitu aja gampang gitu ya, Bang. Gampang. Yang penting nanti ilmunya saya sesuai janji saya. Memang kalau udah nih, ya silakan mau yang mana nanti pakai. Terus intinya kan mengurangi resiko loss. Kalau model yang misalkan kena SL yang model kayak gini, ini saya kira itu kurang seneng gitu. Intinya lebih baik margin call daripada katakanlah kena SL untuk masih mindsetnya gitu. Nah udah nanti kalau bukan robot, iya saya lihat itu loh. Coba cek masing-masing itu. Saya ngerti lah. Bukan sok tahu tuh ya. Lebih baik kena SL, lebih baik margin call daripada kena SL. Ya gitu. Mohon maaf ya kayak gitu. Kalau saya pikirinnya enggak, pikirin saya walaupun yang ini. Kayak kemarin kan masih pada bingung, padahal jelas banget di sini. Ini yang ini jelas banget. Cuma masih kadang SL itu nggak terima gitu loh. Nah, sama aja seperti ini. Kan ada turunnya gini, ada rata, kayak gini rata, terus naik lagi. Kan grafiknya kan naik yang penting. Oh, tiba-tiba turun lagi dari sini ke sini. Yang penting jangan sampai nol gitu kan, gitu kan. Ya nanti step by step nanti ya kalau misalkan kepengennya yang mati saya martingale ya mainannya saya dulu ya nanti terapin di BTC ini dengan filter ini sedikit banget filternya kalau mati hit itu sedikit banget. Pada dasarnya intinya yang penting walaupun profit berapa itu profit. Nah, syukur-syukur bisa profitnya sampai puluhan sampai dengan ratusan persen itu kan kepengennya gitu kan. Ya, jadi kalau martingale itu kan istilahnya nggak mau rugi, sistem betting. Misalkan nih di sini sell nih misal naik kita lagi 40 pip salah. Kalau tembus langsung lock buy itu. Sebenarnya itu SL yang tertunda. Kalau dari logiknya mau logik martingale kayak apa sebenarnya kayak gitu Pak Diso. Nah, terus nanti begitu tuh ketemu profit close out restart gitu loh. Start kembali dari awal perintah dari MKL 4 atau MKL 5 seperti itu. Nanti auto taking clock. Jadi kita nggak lihat returnnya berapa segala macam. Kalau dia return 15% ya termasuk kecil kalau martingale. Nanti saya pelajari logisnya dulu yang ini jamnya di sini. Filternya saya tambahin. Ini kan sebenarnya nggak ada tambah fitur apa-apa kalau jam ini. Dari data candle-nya itu kayak kalau ngitung candle. Kalau yang ini ngitung price, harga itu ngitung price. Kalau yang ini ngitung blok. Makanya ini yang dipakai adalah SMC namanya BO. Order block. Nah, pada ini boit banget kalau menurut saya ini. Ini sambil close-nya kecil, kadang kena SL mungkin pasti. Pas di sini nggak ditahan sampai 450 feet di mati gitu. Mati bisa coba DD-nya bisa. Nah, kalau yang model ini kan ada SL, ada ini. Nah, nanti yang paling cocok seperti apa menurut saya kayak gini. Nah, tinggal nanti yang mau dulu namanya tes ya Pak ya. Ya Mas ya. Kayak gitu jadi ya ini cocok. Praktis lagi gitu loh.
dari ngambil data histori live-nya seperti apa, ketemu semua ya, nanti masukan semua saya terima lah, yang intinya yang bisa maksimal gitu kan. Kalau yang ini terdetek saya cocok banget, itu skill saya banget dulu. Ini sedia paramek saya sih mas apa tadi ya, iya itu pasti ini serius nih, ini paramek. Karena ngitung tiks dari tadi kemarin saya kan ngitung tiks kan. Kan ada tik harga per tik ya. Di ini kan ada data historinya per tiknya kan ada. Saya ngitung per tiknya berapa ngambil lonjakan berapa, terus ini kan speknya ini berapa, tergantung yang ini berapa gitu. Jadi makanya missnya sudah nol. Miss cut errornya sudah nggak ada nol. Nah, udah minum paramek gitu kan. Nah, itu udah saya ngitung, terus dari delay broker misalkan nih terjadi delay broker itu nanti nggak terjadi oke. Misalkan termasuk kategori apa ya, itu HFT lah. HFT-nya apa ya? Frekuensi ya. Frekuensi trading maksudnya. Ya nanti kasih filter itu kan sedikit banget itu masuknya kan ke memori ya. Jadi servernya lagi sibuk ya, enggak ada datanya di situ. Jadi sekarang udah zamannya AI kan gampang ya. Lebih gampang dari dulu kan ngeceknya tuh rumit banget loh. Bener. Kemungkinan tidak kenceng itu. Kalau dari teknikalnya kayak gitu, itu kayak mau terjun gitu, terjun agak gede tuh. Dari kemarin lah saya bilang tuh nggak yakin kalau sampai ke atas itu cuma ngambil bubble yang atas. Ya baiknya kita tetap namanya trading ya ada buy dasar. Kasih masukin lagi, kasih saya masukin lagi. Kasih saya masukkan. Itu sebenarnya AI yang untuk XAU itu kalau ngambil dikit-dikit per hari itu sebenarnya cepet banget ya Pak. Ke rumah aja sih ngapa. Ini seminggu aja tuh sibuk mantap ngurusin hal yang enggak ya deh. Ya ini biasa ke gubuk yang sini biasa ini Discord ya, ke Discord itu makin kan Discord. Saya Discordnya belum aktif soalnya. Nanti saya aktifin. Nggak di apa, saya nggak dibalas itu malu banget saya nggak apa namanya di WA atau sendiri kan kemarin numpuk sampai ribuan. Ya, karena kan itu WA-nya di share secara itu cuma di tele, makanya kan langsung banyak banget. Kemarin kalau itu lagi meninggal itu kan udah kayak orang gentir itu lagi. Iya. Lah ya gitu. Discord. Misalnya kalau di sini balas. Kan jarang, yang seringnya kan WA. Kalau Discordnya ini. Discordnya anak itu. Iya. Kalau saya lagi on komputer PC, ya pasti ini jalan otomatis. Discord. Kalau WA, aduh, balasnya yang mana dulu saya bingung. Kecuali nomor khususnya kan yang orang-orang tertentu ya. Itu Discord itu kayak gitu, jadi saya saring. Kayak gitu lah. Nah ini backtestnya gitu. Backtest satu ini, lah backtest yang ini nanti di komputer satu yang di sana di lembaran mas. Kalau ini kan komputernya speknya enggak tinggi.
seperti itulah. Ini tag-gasnya mudah-mudahan besok jadi. Nanti ini kurang satu, kasih tag profit, Mas Bray. Saya kasih TP. Iya. Kasih TP, jadi nanti ada TP yang nggak selalu trailing gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ya dikit-dikit di ban ya repot nanti. Iya. Itu trailing kan menyebabkan permintaannya banyak banget kan ya Pak ke servernya itu. Ya, sekarang itu Setiap kan gerak bilangan atau padahal nggak ada order jadi. 99% broker itu pasti. Ini yang lagi beredar di Indonesia khususnya itu masih kan broker bebook ya, brander dibandari sendiri. Iya. Kalau bilang dilempar market ya bullshit lah. Nggak percaya saya. Jadi ngomong ada broker lokal segala macam lah. Kalau cerita sama lainnya terserah. Cerita sama saya nggak bakal saya dengerin. Intinya kita kan cari profit gitu aja di mana mau di broker manapun. Udah. Jangan kalau bilang di broker ini, broker itu, ya, saya nggak begitu lah. Teman-teman bisa nyaman, yang nyaman di mana. Sementara misalkan ini tadi, misalkan nyaman di AFM, ya silakan di AFM. Yang nyaman di FPS, ya silakan FPS. Dulu yang masuk marketing pertama kali saya sih dulu. Nah, tapi sekarang teman-teman pasti. Nah, dulu kalau di rame Instaforex ya, ini di Instaforex nih rame banget. Bennett saya 1,6 juta 2014. Juta rupiah mending, dolar kok. Sakit hati banget tuh. Habis-habisan broker ini. Ya kalau sekarang berapa miliar itu udah 25 miliar. Kan bisa buat beli bakso itu lumayan. Bakso. Iya kan? Satu kabupaten sama abang-abangnya. Sama Nah, abangnya iya. semua Om. Parah itu 2014 loh, bener itu. Historinya ada semuanya itu saya tuh. Nah, sekarang baru ngerasain pada ke band. Ada yang ke band itu tadi Mas Isung ceritanya kan ada. Beliau sendiri juga ke band juga. Itu mohon maaf, belum seberapanya saya dulu. Saya jutaan dolar segitu rasanya kan stres banget. Ya nggak apa-apa, itu buat pengalamannya. Jadi ini saya hati-hati banget di sini. Jadi pertama ya, saya bukan ajakan untuk investasi nih ya. Takutnya nanti dibikin kayak multi level, saya nggak ini enggak. Boleh direkam. Mana ada yang rekam nih, temen itu dari Tegal ini lagi nonton ya. Nanti di Discord aja ya Mas ya. Apa sih? Kalau di WA kadang nggak kebaca. Di Discord seringnya kebaca. Gak apa-apa, nanti kita sering-sering aja itu gimana caranya itu kalau yang publis nanti mungkin ini mungkin yang tadi ini Pak Dijong bilang kalau ini bisa universal ini di broker manapun ketemu yang khusus weekend cocok sih saya. Jadi kita nggak tertuju satu ini satu enggak gitu loh. Karena dipakai semua broker bisa. Nanti logiknya ya hanya saya terserah. Yang nggak harus di bawah IP-nya saya itu kalau yang khusus yang ini karena saya tahu kelebihan dan kelemahan dan kelebihannya ngerti. Insya Allah ya sedikit paham, masih ingat lah karena itu umum banget kayak gitu umum. Saya akan bikin filter biar nggak terlalu banyak filter yang istilahnya bisa ketemu profit berapa, tinggal di setting teman-teman sendiri nanti setting berapa, risk berapa, target berapa silakan. Khusus yang BTC, tapi bukan yang ini ya. Nah ini saya taklop khusus untuk yang Bitcoin. Nah nanti kan saya cek nih, saya kan pakai semua broker yang ada bisa pakai, Exchange saya pakai, teman-teman tahu di situ ya. Okta saya pakai, FBS saya pakai, Tickmill saya pakai, ya semua lah, hampir semua broker. Kalau lokal, ya mohon maaf enggak. Mau sebagus apapun kalau lokal saya enggak. Jujur aja dari dulu saya anti banget, mohon maaf gitu. Soalnya dulu banyak sih yang nawarin ke saya. Broker-broker lokal, males lah. Ya alasannya pribadi. Ya, kita permainan ini biasa di Elmak di Dukas Kopi gitu.
Kalau ngomong kayak gitu kan terlalu vulgar ya, ya saya main kecil-kecilan gitu aja udah. Seperti itu. Ya Mas Prayit, Ya, siap. nah, kayak gitu. Saya ada rumah di PIK gitu, PIK 2. Heeh. Pokoknya yang terbaik aja lah. Itu kan istilah sebagai awal Iya. modal awal ya gitu. Nanti kan bisa dikembangkan di yang terbaik itu yang sistemnya. Iya. Soalnya PIK kan kedua Pak, kalau bisa untuk jangka panjang kan saya ada gitu. itu udah jadi. Kemarin saat itu beli. Nah, anak pada nggak mau. Iya. Kalau bisa kan untuk jangka panjang biar membantu kita Kalau untuk ini yang model ini Bitcoin, saya Iya. masih yakin. Karena logis kalau Sabtu Minggu memang dari ini pergerakan nggak terlalu liar antara jam ini. Nah, nanti saya akan kasih timing filter timingnya, time-nya ibaratnya gitu ya. Nah, kan jalan hanya di jam ini. Nah, udah di lock habis jam ini tinggal on-nya saja yang jangan full-fullan gitu kayak gitu. Nah, risk ya akan batasi terus close out tadi kan masukannya gitu oke seperti ini saya batasi gitu. Jadi nggak terlalu liar banget lah grafiknya seperti ini. Nah, backtest nanti ke belakang backtest lagi paling di komputer satu Mas Bray. Iya. Ini komputer ya sebenarnya udah. Itu kalau grafiknya gitu udah bagus banget itu, stabil, naik terus. Coba nanti di real. Kalau dari mismatch terus apalagi di sini data jurnal terus ada lagi ini kan di sini kan lognya berapa terus nanti kita konfirm dari tiknya ngitungnya jelimet lah itulah. Iya. Kalau yang sini pasti paham nih yang udah bahasa program komputer ya Pak. Saya kan ya masih belajaran itu Mas Bray. Teknologi lama zaman DOS dipakai itu. Era zaman DOS itu loh. Linux gitu Pak. Ya kayak gitulah. Masih belum lah. Sebenarnya sama aja nih kalau ngitungnya itu kan sama aja kalau jam kayak gini kan seringnya kayak gini. Asia gitu. Makanya tadi saya bilang jam 7. Jam 7. Jadi ada 2 sesi yang khusus untuk Bitcoin kayak gitu. Nanti akan saya ini. Berarti jamnya aja sama Martin ya udah ketemu. Ada lagi sistem lagi silakan nanti saya akan ya mendekati profitable nggak apa-apa atau yang uji coba ya nggak apa-apa. Nanti tak bikin ya. Tapi jangan jelimet banget yang logiknya nggak terlalu jelimet gitu ya. Kayak SMC itu kan terlalu jelimet kalau menurut saya. Ujung-ujungnya SL. Sederhana tapi yang profit. Ya intinya kan cari duit. Intinya kita akan cari duit bagi teman-teman ya. Saya nggak tahu nih cari apa. Cari. Asli bener Mas. Saya sering kita jangan sampai berjam-jam kan. Cari apa saya tidak tahu. Gendeng banget ya lagi. Cari apa ya? Mati nggak mati-mati. Ilmunya aja kasih tuh teman-teman. Mau kayak apa nanti kita buktiin aja. Yang penting kan itu kan saya pertama kali di TikTok kan udah bilang waktu di harga 3.000 berapa. Nanti naik nanti sekitar sekian. Nggak perlu kata-kata yang penting bukti nyata tuh. TikToknya kan dalam sharing ada itu berapa bulan yang lalu. Pokoknya baik udah jangan komplain. Nggak perlu baca-baca berita kalau saya nggak penting gitu. Ya silakan bagi dari fundamental menjadi kayak apa mereka big player. Ini permainan big player ya. Mereka dananya triliunan. Saya pemain receh nggak bisa. Saya tapi ya teman-teman pemain gede semua ini kayak. Nah,
Coba kalau lihatnya time frame kayak gini, apalagi yang 1 menit, saya kadang-kadang yang mau ketawa tapi takut dosa ya. Mereka itu nggak pakai kayak gini, nggak pakai candlestick, nggak percaya. Maksudnya big player, ada rumusnya. Nggak mungkin. Karena tuh orang itu gampang semuanya kayak Soros, ya, terus Bill Gates misalnya. Yang muda ya kayak Elon Musk itu ya, terus Mark Zuckerberg atau yang lain. Jeff Bezos aja umur berapa? Kulitnya candle, ya nggak mungkin lah. Nggak percaya. Itu logikanya saya mau yang sementara candlestick. Mungkin banyak framing seperti itu. Bukan saya menyepelekan, enggak, saya menghargai semua sistem. Mereka pemain besar loh. Nah, waktu pas di 125, itu kemarin saya masalah ada aja. Pas BTC di 125, kan saya sell di situ. Itu jelas turun jelas. Di berapa? Di bawah 100.000. Apa iya? Tinggal dilihat. Sama kayak ini kan, kayak gold ya. Ini ya. Ya kita buktiin aja nanti, entah kapan. Kemarin kan udah bilang berkali-kali. Cuma ranknya kan besar. Ini permainnya sampai 1000 pip. Ini ranknya kan sampai 1000 pip ya. Wah, di gold. Secara manual. Directionnya mau kemana. Gitu. Nah, kalau big player, itu pasti nge-sell masih. Nggak mungkin model-model kayak gini, nge-buy itu nggak ada rumusnya. Big player, nggak ada. Selling, itu pasti. Nah, yang menaikkan dari harga rank yang segini, gede, apa, yang ini dari sini ya. Ini retail. Begitu institut itu jalan, langsung turunnya kan nggak kira-kira, cuma berarti. Nah, ini bubble kemarin kan ibaratnya shutdown lah. Itu permainan mereka, shutdown dari sini. Nah, ini saya nggak percaya ini sampai naik sampai segini, nggak percaya. Nah, ini ranknya segini. Jika misalkan dari kita buktiin, apakah nanti kembali ke sini? Tahun ini mungkin sampai nyungsep ini ke sini ya. Tapi nggak tahu kapan itu. Maksudnya tahu tahun ini lah. Ini batas idealnya di sini ranknya. Kalau gold ini gede kemarin udah saya bahas. Nah, ini kalau ngambil dari ngitung dari teori weekly itu kayak gini fokusnya. Dari mainnya lagi kayak gini. Nah, untuk settingan, ya settingan di sini kan udah di ribu level segampangnya. Kemarin ada yang tanya di berapa? Ya ini ngitung berarti 161 atasnya kan 1.78. Nah, 178 nih. Kalau pengen manual di HP ya. Ini hitung aja nih, misalkan nih reverse gitu aja lah, reverse itu. Reverse sama dengan persen dolar itu udah nanti kali copy itu. Ini pengaruh teknikal ya. Terus tambahan lagi di sini 1.88. Oke, ini hitungan FIBO. Atasnya berarti ketemunya 2.78. Nah, angkanya angka Tesla lah. Nah, ini komennya, description-nya ditulis ini di HP sama. Nanti tanya lagi, ini udah bertahun-tahun yang lalu ini. Udah 278, terus atasnya lagi 2.88. Udah itu aja udah. Ini reverse. Oh, makanya ini kan golden FIBO ya. Nah itu boom gitu loh. Nah di situ ada area sudah mau reversal itu. Reversalnya seperti ini. Gitu. Itu teori dari weekly. Itu udah berapa minggu saya bahas seperti itu di sini. Nah ranknya di berapa? Kalau ini tembus yang ini, hiker ini, ya jelas nanti ke sana. Dan ngambil ke sini. Kemarinnya kan gede banget ya di sini. Di area reverse lah kurang lebih. Gitu. Nah udah di situ. Nah batasnya di sini. Berarti ranknya antara weekly sama sini. Nah, nggak ada ya. Nah, udah nanti ketemunya di sini. Nah, mainnya kan antara yang dari sini ke sini berapa duitnya? Nah, dari ke sini. Ini kan seperti itu. Nah, dari sini
ke sana itu kan 1.600, makanya di sini mantul di sini itu loh kemarin. Nah, berarti dikocok di arah itu sebenarnya. Kalau teman-teman ngikutin sudah berapa bulan yang lalu atau yang minggu yang lalu, sebenarnya sama gitu. Ya udah berarti ranknya ini kan indikator sudah saya kasih indikator daily weekly. Kalau misalkan yang dipakai cuma weekly-nya, saya udah kasih. Nah ini high-low-nya. Coba perhatiin di area-area itu. Cuma ini kan gede lah. Martingale misalkan. Ini ya udah profit banyak banget ini. Kalau ngambil dari situ. On di area itu dari perintah algoritma di sini udah ngebayar gitu loh. Bukan tengah-tengah, tapi ngebayar dari sini itu ngambil dari weekly. Nah ini sudah mulai ngebayar sudah di sini. Ini kayak gini ya. Ini hitungan zone lebarnya. Zone lebarnya berapa di sini? Dari sini sekitar 300. Nah, mulai dari tengah-tengahnya ngambil tengah-tengah 300 dibagi 2 kan 150. Nah, di sini makanya yang dimaksud itu BO, RUBO. OB order block bilangnya gitu di sini ya kan. Nah, sini juga ya ini BO-nya ya. Aduh, BO lagi ya Allah. Order OB gitulah ya Allah. Nah, sebenarnya ngambil cuma weekly kayak gini. Udah. Nah, nanti tinggal dilihat aja di situ kalau kepengen yang lebih safety. Nah, load manajemennya terserah teman-teman di sini, nanti ketemu semuanya. Coba nanti yang terjadi besok minggu pun ya seperti itu. Jadi high-low-nya udah tinggal mendekati aja nih weekly, di situ udah weekly. Petak-petak aja nih teman-teman bisa. Nah, daily-nya gimana kayak gitu. Nah, berarti ini adalah yang daily yang belum kena ini pentol ini tuh Morubazu ini. Nah, berarti ini sama lower sini nih bawahnya. Itu pasti kena ini, kapan kena. Nah ini kalau jebol ya ke atas, kalau katakanlah ini enggak jebol ya ke atas. Ini namanya apa tadi ya istilahnya support resistennya lah, PO-nya tuh, OB-nya Mas. Nah di sini kuncinya. Ya, ambil tengah-tengah yang pertama kali keluar teori daily. Tinggal ambil tengah-tengahnya ini 105 300 dibagi 2 berarti kan ketemunya sekitar 150. Tengah-tengahnya di sini berapa? Ya kan kecil banget itu. Tengah-tengah kira-kira. Mau diutak-utik ke yang apapun sistemnya gitu sama. Lah ini jebol, ngambil yang bawah sini, ngambil bawah sini. Pasti ada yang daerah weak kayak gini, ambil weak kayak gini. Nah ini yang belum kena untuk ngebayar di sini, daerah support kuat. Nah ini, gitu. Itu cara mapping. Nanti ada tanya lagi cara mapping. Lah ini jebol dulu ke sini del, kayak gini misalkan ya, misalkan besok Senin dari sini turun sampai 1000, itu nanti naik lagi ke sini, ambil ke sini dulu pamitan gitu. Nah baru dulu. Soalnya ini nggak ada lagi udah. Ini udah secara itu terpenuhi. Misalkan naik ya paling di sini sekitar 100 sampai 200. Tapi kencengnya di sini kenceng banget ini. Kalau ini tembus kenceng banget. Ini belum terpenuhi di sini. Masih kosong. Jadi hati-hati. Yang ngebay hati. Ya kalau ngebay ya paling sih. Itu cara mapping ini. Udah sama aja. Ya kita buktiin coba. Print screen coba sih. Besok. Itu ranknya di situ. Rank lebarnya nanti ini. Yang ini lah gold mine nanti kayak tsunami lah di sini. Antara ini jebol nggak kira-kira langsung 1000. Kayak kemarin lah di sini. Dikira candle ini yang dipakai. Wah, langsung terjun dari sini selesaiin dalam waktu 1 hari. Nah ini dikocok. Nah sebenarnya permainnya itu tadi di weekly di sini. Candle weekly yang ini. Silakan foto print screen. Sama kayak gitu. Nanti ini tarik aja. Dari kemarin saya bilang kan ini ditarik silakan. Gitu loh. Nah itu udah ketemu. Nah kalau ngambil buy atau sell di tengah-tengah kayak gini ya kepontang panting. Nah, kemarin kenapa saya di sell di daerah sini 161 golden rasionya itu sebenarnya buy TP. Nah di sini reverse kan, reversalnya ini reversalnya gitu. Ini masih dipakai terus lagi ini belum tembus ke bawah, lagi ini belum ketemu ke atas. Nah, kalau saya nggak yakin tembus ke atas, ke bawah iya. Kalau teman-teman yakin ke atas ya monggo, nggak masalah. Berarti ranknya di area kurang lebih di area itu. Itu kalau manual. Nah berhubung kita ini udah ya berkali-kali dari minggu kemarin udah sebulan 2 bulan lebih bahasnya ini aja itu. Ada yang lain betul beda. Ini bahas ini aja udah itu yang ini enak asik ya. Yang lain. Nah ini bahasanya. Ya seperti itulah. Layarnya kayak gini saya belum bisa ya
jujur ya, note ya, nggak menjanjikan profit banyak. Intinya kita ayo belajar bersama. Saya nggak mau disalah udah gratisan gitu kan. Saya ada kasih. Siap Om, ikut belajar. Oke ya, nah, ini di PT saya, oke. Barusan tadi belum saya program. Ya, nanti cari yang terbaik lah. Itu bisa dipakai broker manapun. Kalau di PT saya ini, yang di jam ini. Dengan metode itu, oke, dipakai broker manapun bisa. Kan asik. Nah, kalau yang ini, nanti selagi katakanlah spreadnya itu nggak kegedean, oke. Terus sistem diperbolehkan, oke. Nanti saya ketik lagi lah. Kan enak. Nah, ini. Walaupun ada komisinya segini, nah ini PT saya segini, spreadnya. Indikator kayak gini kan udah punya semua ya, gampang lah. Indikator kayak gini kan cuma apa sih ini indikator? Candle time setelah ini berapa, ini jam server, time server broker, ini spread, high low ya pergerakan dari sini ke sini. Ini kan hitungan ya pip sama poin lah. Kalau poin yang tergantung poin. Ini buat lihat aja di gold kan lihat gerakannya sampai ranknya berapa, high low-nya memenuhi syarat enggak gitu. Begitu ya. Itu dulu ya teman-teman ya. Oke, Pak Jisung terima kasih banget ini. Nanti saya akan Sama-sama Om, terima kasih. terbikin hanya yang ini. Kayaknya kok nyenengin gitu lah. Jadi weekendnya bisa jalan, ya konsen nggak apa-apa. Ya semampunya lah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti soal AI-nya nanti dulu yang ini di Discord ya. Nanti saya ini masih agak deg-degan itu loh saya. Kalau ke band itu takutnya. Walaupun ini yakin tapi takut ke band. Mudah-mudahan enggak lah ya. Nanti itu bisa dilanjut lagi Mas Prait besok ya. Pakai akunnya yang publis ya. Jangan saya lah. Ngeri banget kayak gitu. Oke, terima kasih dulu ya teman-teman ya. Nanti lanjut lagi lah. Ini untuk mappingan manualnya ya kayak gini lah. Ya, pakai weekly. Sudah dari berapa minggu yang lalu ya saya tetap di sini. Detailnya nanti ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi dasar campurnya ini itu udah harusnya nih, jangan dipaksa harus pakai SL. Ingat SL itu wajib. Kayak gitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak salah saya tadi ngomongnya kurang enak nanti ya bisa mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.